warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Bulurejo, Ibu Eni Rodia, kepada para hadirin peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Bulurejo dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah ini sebagai pemenuhan salah satu tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelum membuka acara ini, marilah kita membaca bacaan bismillah terlebih dahulu agar diberikan kelancaran serta kebermanfaatan bagi diseminasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah acara pembukaan beserta sambutan yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bulurejo. Untuk Bu Eni Rodia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Bulurejo, pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam ruangan ini untuk mengikuti agenda dari CGP Angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh Bu Yenti Riza Umami. Untuk itu, pada pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah ini, saya harap Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya sehingga kedepannya dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Yenti. Untuk Bu Yenti, semoga agenda hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat berjalan dengan lancar. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bu Yenti dilanjutkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bulurejo, Ibu Eni Rodia atas dukungan dan motivasinya untuk saya selaku CGP Angkatan 10. Untuk selanjutnya kita itu rasanya kok masih tekan semuanya. Iya, kok tekan semuanya. Untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu hadirin semuanya, saya akan memaparkan tentang materi diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Bulurejo. Tapi sebelum acara pemaparan saya lihat semuanya tegang. Padahal kita biasa saja nih Bapak Ibu. Ini acara memang untuk melatih saya sebagai CGP Angkatan 10 dalam melakukan diseminasi. Karena itu kita santai tapi tetap serius. Nah, karena untuk memecah ketegangan ini, marilah kita ber-ice breaking terlebih dahulu saja. Karena saya lihat wajah-wajahnya setelah pulang sekolah sangat serius semuanya. Monggo sekarang saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri agar kita melemaskan otot-otot kaku kita. Yang saya minta yaitu mengangkat tangan kanan, tangannya menunjukkan jari telunjuk, sedangkan tangan kiri berupa lambaian seperti ini. Jadi dua-duanya tangan diangkat.
Lah, apa ini yang akan dilakukan Bapak Ibu? Kita akan belajar menangkap temannya Bu Rita. Namanya Bu Eli. Kita akan belajar menangkap Bu Eli. Gimana cara mainnya nanti? Nah, ini nanti nama permainannya adalah menangkap Eli. Yaitu caranya, Bapak Ibu ketika saya menyebutkan nama Eli, apapun yang saya sebutkan ada kata Eli, berarti tangan Bapak Ibu itu menangkap tangan kanannya temannya. Coba semuanya tangan diangkat. Dua tangan. Bu Rita tangannya agak ke sini karena nanti Bu Dwi pasti akan sulit menangkap Elinya. Iya. Ya coba. Kalau saya bilang Eli, Eli, boleh tidak menghindar. yang berarti tangan kirinya ya, tangan kirinya menangkap tangan kanannya teman. Di sebuah desa yang sangat terpencil, ada sebuah keluarga yang sangat harmonis sekali. Keluarganya adalah keluarga Pak Budi. Pak Budi mempunyai anak-anak yang sangat manis-manis sekali. Ada Ella, ada Elo, ada Elu, dan ada Eli. Malu-malu. Kita lah membentuk lingkaran dan ini kayak bisa. Oh iya, kalau mungkin ini nanti kita ya bisa. Terima kasih. Terus kita lanjutkan lagi. Suatu hari Ella sedang pergi ke pasar bersama ibunya. Elo pun menangis merengek karena ingin ikut. Sedangkan Eli iya, terima kasih aku masih lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Ya Bapak Ibu melakukan ice breaking bersama putra-putri kita, anak didik kita untuk memecah ketegangan ataupun melemaskan otot ataupun membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Nah, di sini nanti hubungannya kita akan membahas itu semuanya. Apa yang menjadi cita-cita kita? Karena sekarang seperti kita ketahui sendiri, memang disiplin itu masih kurang. Memang seperti itu ya kenyataannya. Nah, di sini di pembelajaran saya, yaitu di program pendidikan guru penggerak, itu terdapat materi yang sangat menarik, yaitu berjudul budaya positif. Dan budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini akan ditularkan kepada teman-teman guru komunitas kita di SD Negeri 3 Bulurejo ini. Mas, next. Pada materi kita budaya positif, nanti kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa hal banyak yang sudah tidak asing lagi ya. Apalagi kita baru saja mengerjakan PMM ya, tentang kedisiplinan positif juga. Jadi materi ini sangat cocok, bisa kita terapkan tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, di rumah untuk putra putri panjenengan, untuk saudara panjenengan bisa, karena sangat bermanfaat sekali. Yang pertama tentang paradigma belajar. Latar belakangnya menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, sekolah ini diibaratkan itu sebagai lahan, tempat untuk bercocok tanam.
Jadi siswa diibaratkan itu sebagai benih. Kita mendapati ketika menanam, Bu Rita ini ahlinya menanam cabai, menanam tumbuhan. Ketika kita menyebar benih, itu ada benih yang kopong, ada benih yang sudah memang unggul, ada benih yang sedang-sedang. Tetapi itu semua diibaratkan seperti murid. Ketika kita menerima siswa dari berbagai macam kalangan, kita tidak bisa memilih karena memang kita harus menerima semuanya. Jadi seperti bibit-bibit tersebut. Sekolah diibaratkan sebagai lahan persemaian benih, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, bisa menjaga siswa, melindungi siswa dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Tanggung jawab guru menciptakan lingkungan yang positif adalah tanggung jawab kita semuanya. Seperti itu tadi Bapak Ibu. Dari kebiasaan yang sudah ada nanti yang kita tuntun, kebiasaan-kebiasaan yang kita wujudkan nanti akan berubah menjadi karakter sekolah. Kemudian lama-kelamaan terwujudlah budaya yang positif. Ini paradigma, perubahan paradigma belajarnya. Selama ini yang kita rasakan di Bapak Ibu, biasanya kita itu kalau ke siswa menuntut atau menuntut kira-kira nuntut, iya masih banyak, iya saya menuntut, kalian harus bisa ngene, ini loh caranya begini, kamu kudu bisa ngene. Nah, itu kita banyak terpaku untuk menuntut. Kita melupakan esensi kita sebagai guru, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita ini menuntun. Menuntun itu apa? Menuntun itu adalah memberikan arahan, bimbingan sesuai bakat dan minat potensi peserta didik. Pendidikan itu tidak hanya sekedar cuma memberikan materi pelajaran saja, tetapi juga proses membentuk individu yang berbudi pekerti luhur. Ini yang paling penting ditekankan karena memang sekarang sangat cocok dengan kondisi saat ini. Banyak anak-anak yang kasus-kasus yang viral-viral seperti itu ya. Kemudian ini juga yang sering terjadi pada kita. Selama ini pendidikan itu kita hanya berorientasi pada guru. Nggih napa mboten jenengan menerangkan setelah itu memberi soal, ya kan? Nah, itu namanya masih teacher center atau hanya berpusat pada guru. Menurut paradigma sekarang Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah student center ataupun berorientasi kepada murid. Jadi apa yang kita bimbing kepada mereka itu sesuai bakat, minat, dan potensi mereka dengan memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing individu, menggali potensi mereka masing-masing. Di sini tadi ketika kita melakukan student center ataupun kita berpihak pada murid, berorientasi pada murid, itu beliau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu seperti menghamba kepada murid. Jadi apa yang kita lakukan itu seharusnya kita itu menghamba pada murid. Menghamba maksudnya bukan dalam arti konotasi hamba sahaya, bukan ya, tetapi apa yang kita lakukan berorientasi. Dan salah satu jawabannya pada kurikulum Merdeka sudah Bapak Ibu lakukan ya, sudah ada, yaitu seperti pekerjaan proyek. Ketika pelaksanaan pekerjaan proyek itu siswa, kemudian
pada waktu pembelajaran siswa banyak melakukan diskusi, siswa melakukan praktek, itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Bagaimana Bapak Ibu sampun dilaksanakan? Nggih? Insya Allah sampun nggih, lebih ditingkatkan lagi. Disiplin positif. Kita materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Disiplin diri memiliki motivasi internal bukan hanya karena pengaruh dari luar. Jadi yang diharapkan di sini ketika sudah tercipta disiplin itu bukan karena kita yang nyuruh, tetapi atas kontrol dirinya siswa sendiri mau berubah menjadi ke arah yang baik, mencapai tujuan yang diimpikan. Jadi sebagai pendidik mempunyai tujuan menciptakan anak-anak yang disiplin diri, yang mempunyai disiplin yang timbul dari dirinya sendiri. Dan disiplin ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal ini, nopo mawon Bapak Ibu? Nilai-nilai yang kita yakini, seperti kalau siswa itu jujur, apakah itu termasuk jujur? Nopo malih? Gotong royong, nggih. Nopo malih? Mandiri bisa, saling menghormati, saling menyayangi. Ini adalah kebajikan universal yang semuanya orang setuju bahwa itu adalah nilai yang baik. Karena itu dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di pendidikan Indonesia kita sekarang, apalagi yang sekarang sudah kurikulum merdeka, itu nilai-nilai kebajikan semuanya sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Gotong royong, mandiri, kreatif, kurang satu lagi yang iya, kritis. Alhamdulillah sudah hafal. Semoga ini yang kita hafal besok kita terapkan semuanya. Oke? Nah, ini tadi sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, biar ibu lebih memahami, oh bocah ini maksudnya ini toh, oh muridku itu seperti ini ada permainan, saya membutuhkan 2 orang yang melakukan permainan ini. Jenengan nanti, ini permainan buka tutup ini, jenengan nanti ibaratkan jenengan mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali. Iya, terus sesuatu yang berharga itu harus jenengan genggam sekuat tenaga, jenengan yang memilikinya. Ya, dan nanti ada peran satu lagi yaitu Bu Intan. Lah, Bu Intan menginginkan sesuatu yang dimiliki Bu Niken yang sangat berharga itu, dan Bu Intan akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka. Mungkin Bu Intan sangat penasaran membuka sesuatu yang berharga itu. Coba Bu Niken tangannya, ya. Sesuatu yang berharga ini jenengan genggam, jenengan erat dengan prinsip yang tinggi. Ini akan saya lindungi dengan sepenuh hati. Oke, siap. Kalau Bu Intan tugasnya tadi sudah tahu?
mengambil ya ya merebut iya sekarang jenengan praktekan Fighting, enggak tangannya gini sama membuka tangannya satu membuka satu mau membuka Berarti aku gimana nih tes. Ayo, Intan, sekuat tenaga. Ayo. Sudah masih boleh tenang. Nah, bagaimana ini dari sini kira-kira siapa ya yang mengontrol ini tadi siapa kira-kira yang bisa mengontrol? Bu Niken atau Bu Intan? Bu Niken. Oh, Bu Niken. Berarti yang bisa mengontrol dirinya sendiri siapa? Bu Niken. Yang memerintah untuk menutup Bu Niken. Walaupun Bu Intan memberikan respon memaksa, merangsang biar dia mau mengeluarkan, tetapi dengan prinsip yang teguh, Bu Niken tidak mau. Nah, ini seumpama murid gitu, seumpama bagaimana? Seumpama jenengan jadi guru, ini muridnya. Apakah yang bisa mengontrol murid ini guru, ataukah dirinya murid sendiri? Iya, inilah yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu tentang kontrol diri. Seperti itu, nanti ada teorinya. Terima kasih untuk penampilannya. Kita lanjutkan tadi, sudah mempraktekkan sekaligus membuktikan. Rupanya selama ini kita merasa, oh aku bisa mengontrol siswa. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu yang terjadi? Yang bisa mengontrol diri, mengendalikan diri adalah diri siswa sendiri. Kita betul memberikan bujukan, rayuan, rangsangan, memerintah, memberi hukuman, seperti itu bisa ya. Tapi ya itu, nanti akhir-akhirnya hal ujuk-ujuknya balik neng. Ya seperti itu kan. Nah, karena ini rupanya ada teori kontrol. Awas ketika membaca ya Bapak Ibu ya, teori kontrol. Ini. Selama ini kita banyak miskonsepsi. Kita salah ya Bapak Ibu ya. Ini ada seorang psikiater yang bernama William Glasser. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, kita sering ini, kita berilusi kita guru itu bisa mengontrol siswa. Nggih apa mboten? Murid wah aku wis penak nek ngomong rono ngomong rene bisa kontrol kayak itu perasaan diri kita. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Bisa kita walaupun kita kontrol bisa, tapi hanya saat itu saja. Jangka panjang kadang berubah balik malih apa mboten? Iya. Inggih, seperti ini nggih. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Penguatan positif itu sepertinya semuanya terus digunggung-gunggung, diberi penghargaan, digini semuanya positif. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi karena nanti cuma jangka pendek, tidak bisa sampai memotivasi siswa sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Semuanya hanya ilusi. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringnya kita memaksa anak didik kita. Nah, ini sebenarnya padahal tadi sudah dipraktekkan bahwa yang bisa mengendalikan keinginan itu adalah siapa Bapak Ibu? Dirinya sendiri, nggak bisa paksaan dari orang lain. Next Mas. Ini ada dua teori. Yang dahulu itu ada stimulus respon, kalau sekarang sudah berkembang menjadi teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan pada teori kontrol itu kita berbeda. Kemudian pada teori stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari sini Bapak Ibu, nanti ketika kita menggunakan teori kontrol ini, kita lihat perilaku buruk
dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini ada anak yang kita tidak tahu kebenarannya. Anaknya apa? Anaknya ngasep, ujuk-ujuk wes diseneni. Ya pokok kesep. Nah, seperti itu. Itu dulu gitu Bapak Ibu ya. Sekarang setelah kita mengetahui budaya positif ini, kita harus tahu dulu dasarnya melakukan itu apa, yaitu karena apa yang dilakukan manusia itu semua memiliki tujuan. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu, termasuk murid, itu pasti dia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian juga dari sini bisa dibaca sendiri. Terus ini yang paling akhir, ada model berpikir menang kalah. Dulu kita ketika mengontrol orang, aku sing menang, awakmu sing kalah, seperti itu nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang prinsip kita rubah mindset kita. Kita berpikir aku juga menang, bisa mengontrol. Kemudian siswa juga merasa aku juga menang. Jadi prinsipnya berpikir menjadi menang-menang. Kalau dulu ketika menghukum, yang menghukum itu merasa dia yang menang, yang dihukum merasa yang kalah. Tetapi ketika menggunakan teori kontrol ini kita berubah ya Bapak Ibu mindsetnya semuanya. Dari sini, nah itu tadi sudah dijelaskan bahwa semua tindakan manusia itu memiliki motivasi perilaku. Semuanya. Menurut Dian Gosen, juga seorang psikiater, itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti anak ini takut. Oh, aku kok dihukum loh. Aku tidak mau, aku tidak aku kok dihukum. Berarti dia takut sama peraturan, ya, sama guru sama peraturannya. Berarti ini termasuk motivasinya dari luar karena takut dari sananya. Kemudian ada yang kedua yaitu teori untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasanya teori motivasi ini aku biar dapat penghargaan, aku seperti ini, aku pengen dibumbung, aku tertib, ataupun mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini kira-kira motivasinya dari mana? Jadi yang dilakukan siswa, yang dilakukan manusia itu untuk menghargai dirinya sendiri. Terus karena dia juga yakin terhadap nilai-nilai kebajikan ini seperti ini, makanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah dari dalam diri seperti ini sudah motivasinya dari internal. Karena sudah yakin, sudah menghargai diri sendiri, sudah menjadi yang diinginkan diri sendiri. Ini loh PR kita untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Seperti tadi kita sering ya Bapak Ibu ya, selama ini tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan di luar, dihukum menyapu, bahkan ada juga yang dihukum di panas-panasan atau di mana. Nah, sebenarnya hukuman ini bersifat satu arah, hanya dari pihak guru saja yang memberikan, murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Bisa juga hukuman ini fisik maupun psikis. Dan kalau yang psikis biasanya murid akan merasa tersakiti. Makanya kalau teori tadi ya stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Murid merasa kalah, gurunya merasa menang. Tapi pada nanti kita belajar teori kontrol agar kita juga menang, murid juga tidak tersakiti, murid tidak dendam, tapi murid mau berubah.
seperti itu yang diinginkan pada budaya positif ini. Kemudian juga rupanya tidak hanya hukuman, penghargaan pun itu juga merupakan hukuman Bapak Ibu. Kok iso loh penghargaan kok ya hukuman? Ngoten toh? Nah, baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contohnya begini Bapak Ibu. Dulu saya pun juga begini. Anak yang rajin biasanya dulu saya kasih bintang, gitu. Ada bintang. Terus kemudian ada berupa nanti penghargaan seperti itu, gitu. Nah, rupanya itu juga bukan cara yang efektif karena itu menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Bagaimana? Apakah jenengan sudah merefleksi bagaimana ya perasaannya siswa-siswa yang selalu tidak dapat juara? Pasti mereka merasa sedih, merasa tidak percaya diri. Nggih. Terus betul, bagi yang menang dia akan selalu happy, percaya diri. Tapi kita lihat juga, karena siswa kita semuanya sama kedudukannya. Yang kalah, yang tidak pernah berhasil mendapatkan penghargaan, dia akan merasa, oh kayak aku tidak tahu oleh belas, seperti itu nih Bapak Ibu. Karena itu pada disiplin positif itu ada kata-kata yang sangat indah, dihukum oleh penghargaan. Karena rupanya kita memberikan penghargaan itu rumongsone awake dhewe itu wis wah apik aku ngai penghargaan, tetapi rupanya aslinya itu malah dihukum penghargaan, tidak efektif, malah menghancurkan proses pembelajaran. Ini tadi kita sudah memasuki materi selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan dari awal tadi, apapun yang dilakukan manusia itu pasti mempunyai tujuannya tertentu yang tahu adalah diri Anda sendiri. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ini menurut para ahli, tujuannya manusia itu ada 5. Tujuan yang utama adalah untuk bertahan hidup. Tujuan yang kedua yaitu merasa diterima dan disayang. Tujuan yang ketiga yaitu untuk kebebasan. Tujuan yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Jadi apapun yang dilakukan siswa-siswi panjenengan, semuanya itu mempunyai tujuan. Contohnya, ada siswa-siswinya buniken, terus lari. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ingin kebebasan bisa, cari perhatian juga bisa, mencari kesenangan juga bisa semuanya. Tinggal ini tugas kita. Tugas kita adalah mencari apa ya tujuannya anak itu lari-lari. Kalau kita sudah tahu nanti, kita penuhi kebutuhannya. Insya Allah anaknya akan sesuai yang kita inginkan. Ini ada beberapa kasus seperti putranya Buniken tadi yang lari-lari. Ini ada kasus seperti ini. Ini kita lihat, Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Pernah kita melakukan seperti ini ya? Iya, ini semuanya ada. Tingkahnya membuat bingung. Ada beberapa kemungkinan jawaban.
Ini jawabannya Bimo ketika ditanya bu gurunya. Jawabannya begini Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Rupanya dia itu kalau dikejar gurunya malah senang. Oh, malah senang. Karena setiap jawabannya tidak sama. Nanti ada jawaban apa gitu. Kira-kira rasa kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bimo kalau Bimonya jawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh. Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Apakah dari motif kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kebebasan yang ingin dicari Bimo? Senang. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, ya. Terus apa lagi? Kesenangan. Terus kebebasan. Nah, dari sini inilah tugas kita agar si Bimo nanti bisa kita penuhi kebutuhannya itu. Akhirnya yaitu tadi, karena setiap orang itu melakukan tujuan pasti ada tujuannya, melakukan sesuatu. Dari perkataannya Bimo bisa kita telaah. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini yang ingin dipenuhi nih, yaitu adalah kesenangan. Karena Bimonya bilang aku senang kejar-kejaran. Nanti kalau Bimonya itu menjawab lain, itu mungkin itu yang ingin dipenuhi. Ada kasus selanjutnya. Ada Dina, siswa anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis. Kemudian mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Biasa ya anak-anak seperti ini ya, ini yang kita hadapi setiap hari. Karena itu kita harus tahu kebutuhan anak itu apa loh, maka kita bisa memenuhinya. Nah itu. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Dinda ketika jawabannya anak seperti ini? Jadi kita melihat, kita menggali apa yang ada di diri anak. Seperti itu. Agar kita tahu, oh rupanya ini yang diinginkan anak. Dindanya ngomong, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Cuma gara-gara sepele ini Bapak Ibu ya. Ibu guruku tidak menyapaku hari ini. Padahal aku dandan cantik loh. Aku pakai jepit baru. Kok udah disapa? Mantel aku. Biasanya kan biasa seperti itu anak-anak. Iya, jauhan kedisian sekolah, nesu-nesu seperti itu. Lah kalau gitu apa yang harus dipenuhi itu bisa dilihat kita gali dari siswanya. Kira-kira Ibu, kalau jawabannya anak seperti itu, Ibu guru tidak menyapaku, tidak nampok nih, yo anjepit rambutku lo anyar, kok yo ora nampok nih. Kira-kira apa gitu? Cinta dan kasih. Betul sekali, cinta dan kasih sayang. Dinda ini butuh diperhatikan, merasa dicintai, disayangi seperti itu. Lah, kalau sudah tahu seperti itu, ibu guru kita ini bisa bergerak memenuhi. Insya Allah anaknya sudah rewel-rewel lagi. Next, Mas. Sekarang kita soal nih kasus lagi. Ini tadi lanjutannya dari Bimo. Kan kasusnya sama, tetapi jawabannya Bimo. Karena itu kita harus menggali. Dan kita bertanya pada anak ada apa, menggali informasi baru kita tahu yang namanya nanti cara pemenuhannya. Bimo tadi berlari-lari keluar kelas menuju jalan raya seperti itu ya. Nah, sekarang Bimo jawabannya seperti ini. Aku kan hebat Bu, bisa bikin bu guru ngejar-ngejar aku. Aku kan hebat, bisa bikin bu guru ngejar aku. Kalau tadi kesenangan, aku suka malah kalau dikejar aku malah guyu kegal-kegal itu tadi. Nah sekarang ini jawabannya seperti ini. Aku hebat kan, bisa bikin bu guru ngejar aku. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang ingin dipenuhi Bimo? Dari sini, apakah cinta dan kasih sayang, apakah kebebasan, ataukah
Bapak Ibu? Iya, sudah pintar-pintar semuanya. Penguasaan dan hebat semuanya. Bapak Ibu hadirin hebat semuanya. Penguasaan, iya. Dengan kata-kata aku hebat, berarti si Bimo ini ingin yang selalu terdepan, iya. Karena itu kita berikan kesempatan untuk dia, seumpama maju ke depan, seumpama kita berikan membaca tugas, pasti dia akan malah semakin semangat. Itulah Bapak Ibu guru. Kita tidak hanya mengajar, tetapi kita seperti ini, mendidik anak agar berbudi pekerti luhur. Kita kembali ke Dinda. Masih ingat ya Dinda tadi menangis? Dia benci sama bu gurunya. Nah, ini tapi Dindanya jawabannya begini sama mamanya. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu aja, cuma menerangkan, kemudian disuruh garap. Aku bosen loh gitu aja. Dari sini kita tahu, oh rupanya anak ini butuh diapakan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kebebasan. Iya, kebebasan. Karena dia sudah bosan. Karena itu dia ingin bebas, ingin sesuatu yang lebih dari itu. Nah, sudah, alhamdulillah kita berarti sudah tahu sekarang. Oh, ini yang dibutuhkan siswa, 5 kebutuhan dasar siswa kita. Jadi nanti pada pembelajaran saya harapkan Bapak Ibu juga begitu, bisa mengidentifikasi satu persatu permasalahan siswanya. Mungkin yang dulu Bu Dwi yang Jafran biasanya lari-lari atau bagaimana, dengan ini dengan bisa memenuhi kebutuhannya siswa tersebut. Nah, dari itu tadi Bapak Ibu, karena kita sudah tahu, oh ini loh rupanya kebutuhannya anakku, berarti jenengan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu jenengan tinggal mengambil posisi kontrolnya jenengan sebagai guru. Nah, posisi kontrol ini tidak hanya di sekolahan diterapkannya, di rumah pun untuk putra putri panjenengan sangat bisa. Begitu juga atasan mungkin ibu kepala sekolah pada kami bisa diterapkan. Yang pertama, posisi penghukum. Berarti kalau penghukum kira-kira bagaimana Ibu? Setiap melakukan kesalahan akan dihukum. Ada anak terlambat, karena kamu terlambat sekarang kamu berdiri di depan tiang bendera. Contoh seperti itu, penghukum. Yang kedua, ada tipe ibu guru yang seperti ini, membuat rasa bersalah. Kira-kira bagaimana? Coba, ada yang mau mencontohkan membuat rasa bersalah kira-kira? Bagaimana? Ibu Kita kan lumayan. Oh, Bu kepala sekolah, guru-guru. Biasanya kemarin tuh kita kan kayak kemarin membawa bunga, kan kita ulur-ulur, jadi ibu mengingatkan di sini kan, jadi kita kayak bersalah. Oh gitu. Nah, ini membuat rasa bersalah ya. Begini, kalau contohnya bisa yang contoh paling dekat, biasanya bu gurunya, mungkin ibu kepala sekolah bilangnya begini, atau bu guru saja dulu, bu gurunya bilangnya begini, sampean tidak sakit toh karo aku loh wis ngewangi awakmu, marani ning omahmu, budak seperti itu. Sampean ndak sakit yo karo bu guru. Anak, posisi anak pasti dia akan merasa bersalah. Ya, seperti itu. Sampean ndak sakit kok karo ayah ibumu, sudah bekerja keras agar kamu bisa bersekolah. Nah, posisi yang digunakan seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin jenengan di rumah juga seperti itu sama putranya? Iya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Ini yang membuat rasa bersalah. Nah,
kalau di sini siswa atau bawahan kita anggap sebagai teman. Kita ajak duduk bersama, kemudian ngobrol-ngobrol. Kamu tadi kok absen, kamu tadi kok terlambat, ada apa, besok jangan terlambat lagi. Diajak ngobrol, duduk bersama, itu posisinya sebagai teman, menganggap teman. Setiap posisi-posisi ini pasti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau teman, kira-kira semakin lama bagaimana Bapak Ibu? Biasanya Bu Rita ini iso melunjak, bisa melunjak, semakin melunjak, gitu. Terus lagi biasanya kalau disuruh guru lainnya mau tidak? Tidak mau, karena bukan contoh temannya. Ini PR kita seperti ini banyak sekali. Makanya selama ini saya sendiri masih menerapkannya sedikit-sedikit, dan insya Allah akan saya terus berusaha menerapkannya. Yang keempat, iya, iya, betul sekali. Iya Bu, oke, sebagai teman itu. Makanya ini ada lagi pilihan-pilihan lainnya, masih ada 5. Nah, seperti teman pasti ada positif dan negatif. Penghukum pun tahu-tahu menghukum itu membekas sekali loh. Seumpama seperti kayu, kalau sudah dipaku, walaupun kecil tetap ada bekasnya. Pasti ada di diri siswa itu rasa sakit, walaupun tidak ngomong saat itu juga. Pasti ada rasa dendam, bahkan nanti bisa menerapkan ke orang lainnya. Karena itu ini efeknya Bapak Ibu guru ya. Kemudian membuat rasa bersalah pun itu juga belum seefektif. Teman ya belum efektif. Kemudian posisi kontrol yang sering ada pada guru yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini jika ada anak terlambat ditanyai, kamu tahu kan konsekuensinya? Tahu Bu, menulis seumpama menulis terlambat 10 kalimat atau 1 halaman. Nah, ya sudah kamu lakukan. Nah, seperti itu namanya adalah pemantau. Jadi hanya sekedar memantau terjadinya proses, memantau apakah ini sudah berjalan. Ini. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang kurang kita sadari ataupun sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi mungkin bahasanya aja yang baru kita kenali, yaitu posisi guru sebagai manajer. Nih, manajer. Ini apa kok manajer? Manajer kita harus mengelola perusahaan. Iya, kita anggap sekolah kita mengelola orang banyak. Kepala sekolah, ibu kepala sekolah mengelola guru-guru dan seluruh sekolah kalau kita pada kelas kita masing-masing. Pada posisi manajer ini untuk mengontrol seseorang termasuk siswa, termasuk anak kita, yaitu dengan cara melakukan restitusi. Nah, kemarin di BMN panjenengan juga melakukan, sudah memilih, tetapi makna esensinya masih dendam ya gitu guys. Nah, nanti kita bahas apa sih restitusi itu, nanti akan ada di sini. Ini identik ya Bapak Ibu dengan suara yang ditinggikan, Kamu terlambat. mata membelalak. Biasanya ini sebagai apa Bapak Ibu? Apa? Apa coba? Penghukum, ya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Terlihat berbeda nih Bapak Ibu ya. Dari tadi yang posisi penghukum, sekarang pembuat rasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Suaranya benar, memang lemah lembut. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur memang kasar. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Anak akan merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi seorang manajer, insya Allah ya. Dan mulai dari diri sendiri, yaitu dengan melakukan aksi nyata, kita bisa, insya Allah kita pasti bisa menciptakan disiplin positif diri siswa maupun budaya positif di sekolah. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah posisi manajer. Sebelum kita menciptakan posisi kontrol tadi, kita terapkan di awal semester, pasti Bapak Ibu sudah membuatnya, yaitu kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Karena tadi ketika kita pada posisi manajer, kita selalu menanyakan, apa keyakinan yang kamu yakini, nilai-nilai apa yang kamu yakini, dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini itu nanti akan tertuang dalam keyakinan kelas yang kita buat untuk kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini kuncinya, kita buat dulu kesepakatan kelas. Dan yang membuat kesepakatan kelas itu Bapak Ibu guru, bukan hanya Ibu guru tinggal ngeprint saja, boten. Perlu apa Bapak Ibu guru? Diskusi, masukan. Siapa yang memberi masukan itu? Anak-anak. Iya. Dari sini bisa Ibu Bapak Ibu baca sendiri kalau tujuan penerapan keyakinan kelas itu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Next. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu guru, mengapa ya kalau dulu biasanya adanya peraturan kelas? Ada ya dulu kan? Kita beli sudah berupa banner, sudah jadi tinggal masak. Nah, kalau begitu, kenapa kok tidak peraturan kelas saja loh? Kenapa kok kita pakai kata keyakinan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu guru? Oh, setiap kelas berbeda-beda ya. Apalagi Bapak Ibu guru ada jawaban lainnya? Ini seperti begini saja Bapak Ibu guru. Kita ambil contohnya seperti ini. Ketika kita di jalan raya, ya, kita memakai apa Bapak Ibu guru? Ketika naik motor, memakai helm. Terus ada orang yang bertanya, loh, kenapa kita kok memakai helm? Kira-kira jawabannya apa? Kepala terlindungi. Terus apa lagi? Tidak panas. Terus apa lagi? Oh, banyak sekali. Ya, dari terlindungi, tidak panas, ditilang polisi. Semuanya itu mengacu pada karena yang ditakutkan terjadi kecelakaan. Pak polisinya berdoa, aku takut kamu kecelakaan. Lah, kira-kira apa? Karena untuk keselamatan. Berarti ada kata keselamatan. Keselamatan ini merupakan nilai ya, nilai-nilai kebajikan universal. Terus kemarin pada waktu COVID kita semuanya pakai masker. Ya, kenapa kira-kira kita kok pakai masker? Biar kita tidak ketularan. Berarti untuk melindungi diri, untuk melindungi apa? Kesehatan. Ada jawaban keselamatan kesehatan. Itu semuanya adalah nilai-nilai
yang diyakini. Karena itu dibuatlah sekarang bukan peraturan kelas. Kalau peraturan sepertinya pasti peraturan ada untuk itu seperti itu. Karena itu kalau sudah diyakini berarti masuk ke dalam hati. Ya, karena itulah dipilihlah kata-kata keyakinan kelas. Karena ini berhubungan dengan nilai-nilai yang diyakini. Bukan hanya Bapak Ibu guru yang meyakini, tetapi seluruh siswa. Karena yang membuat keyakinan kelas ini adalah panjenengan bersama siswa-siswa. Apakah ini bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu guru untuk keluarga? Sangat bisa sekali. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas ini walaupun panjenengan sudah membuat, tapi untuk sekedar mengingatkan biar nanti semakin tahu. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tidak boleh terlambat masuk sekolah, tidak boleh ramai, ya kan seperti itu kan. Nah, kalau keyakinan kelas dari nilai-nilai itu nanti dibuat yang kita tulis adalah nilai keyakinannya. Jadi bukan kata-katanya yang panjang-panjang seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimatnya nanti kalimat positif. Karena kalau ada kata tidak, biasanya anak malah terpacu untuk melanggar. Seperti itu. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu nggih. Nanti buat aku mau bikin yang cumantik, bikin 10 biar nanti banyak peraturan, banyak keyakinan di kelasku. Nah, yang ideal itu berapa? Tidak terlalu banyak-banyak. Biar mudah dihafal, terus merasuk di dalam jiwa, diyakini di dalam hati. Bisa berupa 3 kata maupun 7. 7 itu sudah memorinya sudah lebih sulit. Keyakinan kelas selanjutnya yaitu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah muluk-muluk kata-kata indah, tapi yang bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sampun ya, semuanya siswa berkontribusi. Kemudian ini biasanya kita yang sering lupa. Kalau sudah ada keyakinan kelas, juga kita secara berkala itu meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas itu tadi prosedurnya. Sekarang tata cara pembentukan keyakinan kelasnya. Yang pertama tadi Uniken sudah memberi masukan berdiskusi, ya pasti berdiskusi. Kemudian dari diskusi itu Bapak Ibu, panjenengan dan murid-murid berdiskusi. Tentunya disesuaikan dengan tingkat kelas masing-masing. Kalau kelas 1 pasti diskusinya lebih sederhana. Kita tanya muridnya, apa yang kamu inginkan di kelasmu itu bagaimana? Nah, nanti dari jawaban-jawaban siswa itu Bapak Ibu, kita catat semua masukannya. Dari berapa siswa kita catat, tidak terkecuali semuanya. Kemudian kita susun keyakinan kelas tadi sesuai prosedur dengan menggunakan kata-kata bentuk yang positif. Kalau tadi contohnya ada keyakinan kelas, jangan lari di kelas, jangan lari di koridor. Kita perhalus dengan menggunakan kata positif, berubah menjadi kata berjalanlah di kelas atau koridor. Ini kan tadi jangan lari, kita ambil positifnya. Kemudian yang keempat, menentukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang tertulis. Tadi dari masukan beberapa siswa ada berjalan di kelas, dengarkanlah guru, datang tepat waktu. Nah seperti itu. Dari beberapa poin itu kita
ambil, kita masukkan di bawah nilai kebajikan apa ya kira-kira dari berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Kita cari nilai kebajikannya. Dari situ bisa diambillah saling menghormati, karena itu merupakan nilai kebajikan dari hormat. Kemudian tadi yang terakhir, setelah selesai dibuat, kata-kata yang tidak boleh terlalu banyak ya tadi, sekitar 3-7, dan secara berkala harus kita tinjau ulang. Mungkin ada yang kurang cocok atau ada yang perlu kita masukkan, itu bisa. Nah, ini ada beberapa contoh dari keyakinan kelas. Dari kelas bawah ada kelas 1, kemudian di kelas 5 juga ada seperti ini. Semuanya kata-katanya bersifat abstrak, tidak langsung harus mengerjakan PR, itu enggak, tetapi abstrak. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi mudah diingat untuk siswa dan lebih bisa merasuk di dalam hati siswa untuk diyakini. Seperti ini. Dari penerapan keyakinan kelas ini tadi Bapak Ibu, tetap saling berhubungan. Ketika kita mengontrol siswa, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ingat ya Bapak Ibu ya, kesalahan itu bukan kegagalan, bukan suatu kegagalan ya. Karena kesalahan itu merupakan proses untuk belajar. Untuk bagi seorang penghukum, pasti kesalahan berarti kamu gagal. Tidak. Tetapi ketika seseorang melakukan kesalahan, itu merupakan proses dari pembelajaran. Kita belajar dari pengalaman. Kalau kita belajar dari pengalaman, kita pasti ingin memperbaiki. Itulah yang diinginkan pada segitiga restitusi ini. Dengan semua tadi sudah sepakat ingin menjadi kontrolnya guru tadi sebagai apa yang disepakati? Manajer. Kalau yang sudah dipilih diyakini adalah manajer, berarti konsekuensinya dengan harus menerapkan segitiga restitusi. Kemarin sudah disinggung di dalam pembelajaran PMM, mungkin lebih domnya di sini, ya. Dari sini di sini. Segitiga restitusi ini, siswa tidak langsung dijudge, kamu salah, kamu langsung tak hukum, Rono. Mboten. Gimana kalau begitu? Nah, kita lihat dari sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Dari bawah sendiri dulu. Bagaimana caranya menstabilkan identitas siswa? Yang pertama yaitu ketika kita mengajak berbincang siswa. Jadi kita tidak langsung menghukum, tidak langsung memberi pernyataan rasa bersalah. Kita tanya, kita kasih afirmasi positif. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Karena Bapak Ibu guru dulu juga kalau paling tidak ya pernah tidak kerjaan PR, mungkin lupa. Ada alasannya, ada tujuannya, seperti itu. Setelah kita anak sudah stabil identitasnya, yaitu kita bergerak ke sebelah kiri. Validasi tindakan yang salah. Bagaimana prosesnya validasi tindakan yang salah? Nah, ini dengan bertanya ataupun guru bisa mengatakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini kita menggali alasan-alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Baru setelah ini, maka menstabilkan identitas sudah berhasil, validasi tindakan sudah sukses, kita baru masuk ke pembicaraan
pertanyaan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan kelas ini sudah kita buat nanti ya Bapak Ibu di awal pembelajaran semester. Karena murid kita baru, kita buat keyakinan kelasnya. Di situ kita cari tadi sudah, baru di sini. Kamu yakin keyakinan kelasnya yang apa? Keyakinan kelas apa yang telah bisa kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah proses dialog pada segitiga restitusi. Karena di sini kita itu tidak menyalahkan orang, tapi kita di sini bareng-bareng mencari solusi. Ini tadi prinsipnya, menang. Gurunya juga merasa menang, sudah bisa mengontrol siswa, siswanya juga tidak tersakiti, juga merasa menang, juga diorangkan karena diajak untuk mencari solusi secara bersama-sama. Ini tadi pada tahap pertama menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi nanti anak-anak itu kalau melakukan kesalahan tidak malu lagi ke kelompoknya. Jadi setelah kita ketika restitusi itu tadi, kita anak-anak sudah siap, baru dikembalikan ke kelompoknya. Di sana nanti anak-anak juga bisa menerima kata-kata yang bisa panjenengan semua ucapkan nanti ketika segitiga restitusi menstabilkan identitas. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Kan kadang anak masih panas hatinya, ya kan? Ketika anak marah, kemudian kita kita stabilkan emosinya, kita bisa bertanya, kamu berhak merasa seperti itu. Tapi nanti di akhir tetap kita luruskan pada tahap-tahap berikutnya. Ini kenapa kita kok menstabilkan identitas? Ini agar anak itu mau bercerita nanti. Kelanjutannya dia itu ngobrol itu mau mengeluarkan unek-uneknya semua. Kalau enggak, kalau kita ngobrolnya kamu ini nyapong ini, kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Nah, itu anak langsung malah menggelap, buatan purun cerita. Dan di sini kita menstabilkan identitas. Jadi kita itu menstabilkan identitas seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak semakin, karena itu agar restitusi ini berhasil harus sukses dulu. Langkah 1 menstabilkan identitas, dan langkah 2 mas, next, validasi tindakan yang salah. Padahal ini dari perkataan, loh, tindakan yang salah loh, kok malah betul ini guru ini akhirnya piye toh. Mungkin di benak Bapak Ibu begitu dulu. Tetapi itu rupanya ada maksudnya. Setiap tindakan yang dilakukan manusia, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita nanti sudah tahu apa yang dibutuhkan anak, kita bisa menemukan cara-cara. Oh begini, kalau begitu efektifnya begini cara penanganannya, seperti itu. Jadi kita tahu dulu kebutuhannya apa, kita penuhi kebutuhannya. Adapun yang bisa dikatakan seperti, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu. Ketika tadi anaknya nungmesu karo bereng kayak setelah berkelahi nungmesu seperti itu. Nah, ini kan anak sudah merasa ditimbulkan sebenarnya. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari itu. Itu agar apa? Anak mau terus berbicara, curhat, mengutarakan maksudnya nesukinya kok. Di sini langkah kita menggali terus. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga.
Seumpama ada anak, ayahnya dipanggil nama ayahnya, seperti itu kan bisa. Seperti ini. Kamu pasti bangga loh melindungi nama baik ayahmu, gitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini sudah diluruskan. Jadi ini, ketika anak sudah mau curhat, mengeluarkan unek-uneknya, kita sukses, berarti dari menstabilkan tadi sukses, validasi tindakan juga sukses. Nah, barulah kita bisa lurus nih. Lurusnya ini dari mana? Di tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah 1, langkah 2, validasi kesalahan juga sudah selesai, maka anak-anak itu kan kita sudah dia ikut ke dunia kita, maka kita tariklah yang namanya nilai-nilai kebajikan yang dia percayai, yaitu ketika kita membuat kesepakatan kelas dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Setelah kita tahu alasannya, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi, kemudian kita tariklah ke keyakinan kelas ini. Yang dikatakan bisa apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ataupun kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua di ruangan ini peserta diseminasi semuanya pasti bisa Ibu kepala sekolah ya, pasti bisa melakukan restitusi. Insya Allah jika kita benar-benar dari sini, kedisiplinan diri itu anak timbul dari dirinya sendiri. Karena kita pada dasarnya tidak bisa mengontrol, yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Karena itu kita ajak mencari solusinya bersama-sama. Nanti kalau sudah siap bisa dikembalikan lagi ke kelompok belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Dan ini ada beberapa video. Tolong Mas kembali yang slide awal, gambar segitiga. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Siang ini Ibu Desi, Ma. dan kalian Desi anak ini berbicara satu kali pada waktu jam istirahat ketemu loh kalian di kantin. Coba Dewa tadi makannya apa Dewa? Oh mie. Kalau Ainur makan apa? Kiki. Jesse tadi minum. Iya. Terus habis itu tadi di sana bungkusnya kalian apakan Dewa tadi bungkusnya mie? Oh dibuang ke taman. Kalau Ainur pohon. Oh di pohon bunga. Terus kalau Desi gimana? Di bawah pohon dia. Dan di situ tadi kalian membuang sampahnya dari sembarangan ya. Iya. Tidak apa-apa. Setiap orang itu melakukan. Jadi juga seperti itu dilakukan. Semua orang punya kesalahan. Tidak dilakukan. Kalian pasti bisa awasan yang tadi kok buangnya kok sampai di tempat sampah. Kalau Deva kira-kira kenapa tadi kok sampai oh iya tempat sampahnya jauh ya. Oh iya berarti di dekat kantin harusnya ada tempat sampah. Terus kalau Ainur tadi kira-kira apa? Oh iya harus berdiri.
Tapi perbuatan seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Kalau itu buang sampahnya gimana seharusnya? Di tempat sampah yang buangnya, iya. Di sini juga sudah disediakan tempat sampah kan, warna hijau sama warna merah. Kalau warna merah itu sampah-sampah anorganik. Seperti apa anak-anak? Sampah anorganik itu yang apa saja yang dijual? Oh, plastik, bungkus-bungkus tadi ya. Terus kalau yang warna hijau, daun. Itu sudah diajarkan kan cara memilah sampah, iya. Dari situ ada nilai-nilai keyakinan yang kemarin sudah kita sepakati ya di kelas kita ya. Untuk apa anak-anak kemarin nilai kesepakatan yang kalian yakini? Oh ya, yang lebih keras lagi apa? Menjaga. Oh iya, menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan nyaman. Itu sudah kalian yakini dalam hati, ya kan? Kalau begitu, kalau sudah kalian yakini, bagaimana kok kira-kira cara kalian agar lingkungan yang bersih, nyaman? Bagaimana kita membuang sampah di tempat sampah, ya? Terus memilah sampah, ya. Terus lagi ruang kelasnya sudah disediakan Desi, disapu, berarti menjalankan tiket dengan tertib, ya. Kalau sudah begitu anak-anak, kamu ingin menjadi orang yang menegakkan kedisiplinan sesuai keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang bagaimana membuang sampahnya gimana? Di tempat sampah. Walaupun malas berarti dimotivasi ya dirinya. Terus semangat membuang sampah di tempat sampah. Kita juga begitu ya, semangat. Demikian presentasi dari saya, Yenti Riza Umami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini memberikan manfaat dan memberikan motivasi untuk teman-teman berubah ke arah yang lebih baik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.